Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anakku yang berbahagia, marilah kita renungkan apa jadinya apabila di dunia ini tidak ada panutan atau teladan yang bisa membimbing kita untuk beribadah kepada Sang Pencipta dengan cara yang benar. Jika tidak ada bimbingan para rasul, tentu hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat, itulah yang akan menang dan berkuasa. Banyak manusia yang meninggalkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digantikan dengan menyembah kepada patung-patung. Saat itulah kehidupan manusia penuh dengan kesesatan, kebohongan, dan kejahilan, khususnya di bidang akidah, ibadah syariat, muamalah, dan akhlak. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan, kebohongan, pertengkaran, dan pertikaian. Dia mengutus para nabi dan rasulnya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari bencana kehidupan yang sangat fatal tersebut. Mereka diberi tugas untuk membimbing umatnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah mereka yang disebut sebagai nabi dan rasul? Berikut ini pengertian Nabi dan Rasul menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu syariat dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Nah, apa perbedaan Nabi dan Rasul tersebut? Silakan dilihat perbedaan berikut. Seorang nabi mendapatkan wahyu dan rasul juga mendapatkan wahyu. Namun, nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan mengajarkannya kepada orang lain. Anak-anakku yang berbahagia, nah, siapakah yang tahu rasul pertama yang diutus ke muka bumi ini? Apakah Nabi Adam alaihi salam yang merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau Nabi Idris alaihi salam? Ataukah Nabi Nuh alaihi salam? Siapakah yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Mari kita simak jawabannya. Jadi, Rasul pertama yang diutus ke muka bumi bukanlah Nabi Adam, bukan pula Nabi Idris alaihi salam. Yang benar adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihi salam adalah seorang nabi. Nabi Idris juga seorang nabi. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang rasul. Selanjutnya, apa sih iman kepada Rasul itu? Iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 164 yang artinya, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam surat ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dari kalangan manusia sendiri, agar manusia lebih mudah untuk mencontoh apa yang diperbuatnya sesuai dengan perintah Allah. Lalu, apakah tugas para Rasul ke dunia ini? Yang pertama adalah sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia agar mereka menerapkan akhlak yang mulia. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas para nabi dan rasul adalah yang pertama, mengajarkan ajaran tauhid. Yang kedua, membawa kabar gembira. Yang ketiga, memberikan peringatan. Dan yang keempat, membina kehidupan manusia, menerapkan akhlak yang mulia. Berapakah jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah jumlah nabi dan rasul hanya 25 sebagaimana yang telah banyak kita baca? Tentu tidak, berdasarkan beberapa riwayat dalam hadis, jumlah nabi kurang lebih 120 ribuan, sementara jumlah rasul 300-an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah menegaskan bahwa tiada yang tahu pasti berapa jumlah nabi dan rasul. Hanya Allah lah yang tahu hitungan cepat berapakah jumlah mereka. Namun, di sini ada 25 nabi yang wajib kita ketahui sebagaimana telah kita pelajari dari zaman kita ngaji di TPA atau di masjid. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Ayyub alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil. Yang pertama, Nabi dan Rasul memiliki sifat fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah artinya cerdas. Kemudian amanah artinya terpercaya. Sidik artinya benar. Dan tablik artinya menyampaikan. Sedangkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul diantaranya adalah baladoh, yaitu bodoh, khianat artinya ingkar, kizib artinya bohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Selain sifat wajib dan sifat mustahil Nabi dan Rasul juga mempunyai sifat jaiz. Ya, ini seperti manusia biasa. Misalnya, Nabi dan Rasul merasa lapar, haus, lelah, mengantuk, dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Iman kita menjadi cacat
jika tidak meyakini keberadaan Nabi dan Rasul. Apakah yang dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul? Kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasulan mereka dan kebenaran yang dibawa. Ada 3 poin yang bisa kita garis bawahi, yaitu kita harus meyakini adanya utusan Allah. Kita juga harus diyakini akan kebenaran ajarannya. Harus meyakini akan kebenaran ajarannya. Bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul lainnya, walaupun kita adalah umat Nabi Muhammad. Walaupun kita adalah umat Nabi Muhammad, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa nabi lainnya bukan nabi kita. Meyakini semua nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengimani para nabi dan rasul, yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Setiap nabi dan rasul memiliki ajaran yang sangat berhubungan. Kita bisa meneladani kepribadiannya dan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat tiba. Oleh sebab itu, jika kita menemui ada orang yang mengaku nabi, sudah pasti itu adalah nabi palsu. Nah, demikian materi pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.